Pagi ini kami datang Tuhan di hadapan Tuhan. Kami mempersembahkan korban, persembahkan syukur kami sebagai korban di hadapan Tuhan yang memuliakan Engkau ya Tuhan. Sebab kami melihat campur tangan Tuhan dalam kehidupan kami. Apapun keadaan kami hari ini, tapi kalau kami bisa datang beribadah, memuji menyembah Tuhan secara bersama-sama di rumah-Mu, maka ya kami melihat campur tangan Tuhan itu berlaku bagi kami Tuhan. Sebab itu kami bersyukur untuk campur tangan Tuhan. Dan kami berdoa menyerahkan hidup kami di waktu, di hari-hari ke depan kami Tuhan. Yang kami percaya campur tangan Tuhan juga akan terus ada. Campur tangan Tuhan terus berlaku bagi kami. Sebab itu kami memperkuat iman kami, memperkuat kepercayaan kami kepada Tuhan Yesus, kepada Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu, kepada Allah yang kami yakin tidak akan pernah ada rancangan Tuhan yang gagal dalam kami. Sebab itu Tuhan, pagi ini kami datang mempersembahkan syukur kami sebagai korban di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Oh, kami percaya Allah selalu turut bekerja dalam segala hal kepada kami untuk mendatangkan kebaikan Tuhan. Sebab itu kami terus bersyukur, kami terus bersuka di dalam Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Oh, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Syukur bagi-Mu Tuhan. Kami persembahkan penyembahan kami hanya kepada Yesus Tuhan. Oh, sebab kami percaya Allah akan selalu berpihak kepada kami. Setiap kali kami datang sujud menyembah di hadapan-Mu, ketika kami mempersembahkan korban-korban kepada Tuhan,
kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan pagi ini kami persembahkan hidup kami, tubuh kami sebagai persembahan yang hidup kudus, yang berkenan di hadapan Tuhan. Sebab itu Tuhan, tuntun kami dengan firman-Mu, firman-Mu yang memerdekakan, firman-Mu yang membersihkan kami, sehingga kami selalu mempersembahkan korban yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pagi ini kami duduk diam di bawah kaki-Mu. Berbicaralah Tuhan bagi kami. Tuntunlah kami, arahkanlah kami Tuhan. Sebab kami tahu Kau gembala yang baik, yang selalu menuntun kami ke air yang tenang, membawa kami ke rumput yang hijau. Kau selalu menyegarkan jiwa kami, menuntun kami ke jalan yang benar oleh karena nama-Mu. Sekalipun kami ada dalam lembah kekelaman, gadamu dan tongkat-Mu menjadi penghibur. Kau menyediakan hidangan di hadapan lawan dan musuh-musuh kami. Piala kami penuh, dan kami melihat kebajikan dan kemurahan. Itulah yang mengikuti kami seumur hidup kami. Dan kami akan diam di rumah-Mu, menikmati semua yang baik yang datang dari Tuhan. Tuntun kami Tuhan, sebab Engkau tidak pernah berbuat curang dan merencanakan curang. Sebab itu berfirmanlah ya Tuhan, di dalam nama Yesus, urapilah hamba-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Ya, puji Tuhan, saya ucapkan selamat pagi dan salam sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Puji Tuhan saudara, hari ini Tuhan menyertai kita. Bukti penyertaan Tuhan, maka saudara kita dalam keadaan sehat, dalam keadaan kuat, dan kita boleh ada beribadah bersama-sama. Saudara, kalau bukan Tuhan yang tolong dan sertai, saudara, saya percaya kita nggak ada sampai hari ini, khususnya di tempat ini, amin. Dan saudara, Alkitab berkata berbahagialah orang yang Tuhan tarik untuk mendekat kepada Tuhan di rumah Tuhan. Jadi saudara, kebahagiaan itu adalah ketika kita, saudara, Tuhan perhatikan kita, Tuhan tarik kita mendekat, dan kita punya kepekaan dan ketaatan untuk mengikuti Tuhan datang ke tempat ini. Saudara, itu kebahagiaan yang sesungguhnya. Saudara, karena apa? Di rumah Tuhan, saya baca di Alkitab banyak sekali saudara. Pemazmur juga berbicara, di rumah Tuhan kita akan dipuaskan dengan segala yang baik. Di rumah Tuhan kita akan saudara diberikan sukacita yang berlimpah-limpah. Di rumah Tuhan saudara, kita saudara akan mengalami kebajikan dan kemurahan Tuhan. Oleh sebab itu saudara, Daud pernah berkata, cinta akan rumah-Mu itu menghanguskan aku. Saudara tahu artinya apa? Saudara, ketika dia mulai mencintai rumah Tuhan, saudara, itu yang membuat hidupnya bersemangat, bergairah, gregetan. Sehingga Daud saudara nggak ada hidup, nggak ada saudara waktu dalam dirinya saudara yang dia buang untuk hal-hal dengan Tuhan. Bahkan dia pernah berkata, lebih baik 1 hari di pelataran loh saudara, daripada 1000 hari di tempat yang lain. Cuma di pelataran aja Daud merasakan satu kebahagiaan. Padahal Daud seorang raja, nama baik saudara. Dia punya saudara otoritas tertinggi waktu itu, raja. Saudara, raja dia bisa punya segala sesuatu. Saudara, dia punya kecukupan segala sesuatu. Kesenangan dia bisa nikmati segala sesuatu. Tapi dia bilang enggak saudara. Dia bandingkan saudara, keindahan itu di pelataran di rumah Tuhan jauh lebih indah daripada tempat yang lain. Nah saudara, kenapa? Karena Daud tahu setiap kali dia datang ke rumah Tuhan, maka dia mengalami apa yang dunia gak bisa berikan. Makanya saudara, ada satu ayat juga, pemazmur itu berkata begini, Tuhan melindungi aku di pondoknya. Karena waktu itu dia membangun pondok Daud. Kalau kita sekarang bicara tentang rumah Tuhan, Daud itu selalu merasa aman, merasa nyaman ketika dia datang di rumah Tuhan. Kenapa? Dia datang dengan mencari Tuhan, merindukan Tuhan. Karena dia tahu orang yang mencari Tuhan, pasti Tuhan akan berkenan menemuinya. Dan kalau ada di Tuhan, ada dekat dengan Tuhan, Tuhan sudah hadir. Saudara, Roma berkata, Roma pasal yang ke-8 ayat 31. Kalau Tuhan berpihak kepada kita, saudara, siapa yang menjadi lawan kita? Artinya kalau Tuhan hadir, Tuhan berkenan kepada kita, siapa yang menjadi lawan kita? Saudara, Amsal berkata, apabila jalan seseorang berkenan di hadapan Tuhan, maka musuh-musuh orang itu pun diperdamaikan. Artinya saudara, ada selalu bagian Tuhan untuk bertindak setiap kali kita datang kepada Tuhan. Amin. Oleh sebab itu saudara, biarlah kita hari-hari ini lebih bergairah lagi untuk datang kepada Tuhan. Bersyukur saudara, kita sudah bisa bertatap muka
beribadah selama kurang lebih 4 bulan. Kita nggak bisa, memang ibadah lewat online. Saudara ya nggak apa-apa, nggak mengurangi nilai. Kalau kita datang saudara mau beribadah kepada Tuhan, mencari Tuhan lewat online. Saya juga suka ikut ibadah online. Tapi saudara kalau kita datang seperti tempat ini juga kan, bertatap muka koinonianya, walaupun salaman kita pengen rindu, saudara ada sentuhan lewat salaman biasa selama ini, tapi kita kan salamannya saudara berbeda kali ini, new normal. Saudara biasa nyembah saudara nggak pakai masker, ini semua pakai masker, nggak apa-apa, nggak mengurangi nilai. Tetapi yang nilainya tertinggi itu adalah setiap kali kita datang dimanapun mencari Tuhan, kita datang dengan kerinduan. Maka lihat, ada hal-hal yang indah, keindahan dari Tuhan itu pasti berlaku bagi setiap kita. Amin. Nah di ibadah ini, saudara, ibadah kedua ini, saya mau sharing satu tema, yaitu sukacita dalam iman. Perhatikan, garis bawahi, sukacita dalam iman itu akan memperkuat pengharapan kita. Saudara, Korintus mencatat bahwa pada akhirnya segala sesuatu dalam kehidupan ini akan tinggal 3 hal. Apa itu saudara? Iman, pengharapan, dan kasih. Saudara, 3 hal ini sangat penting dalam kehidupan setiap kita. Nah saudara, melihat seseorang yang punya kasih, melihat seseorang yang punya iman, melihat orang yang punya, atau buah dari orang yang punya kasih kepada Tuhan, pengharapan yang besar kepada Tuhan, iman yang besar kepada Tuhan. Saudara, salah satu buah, salah satu manifestasi, salah satu bukti kita bisa lihat dari kehidupan orang itu dalam hal sukacita. Apakah seseorang ini mampu bersukacita dalam segala aspek kehidupannya, dalam segala musim kehidupannya, dalam segala keadaan kehidupannya. Karena ingat, selama bumi masih ada, siklus kehidupan akan terus berganti, Bapak Ibu. Ingat, pengkhotbah berkata ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk mati. Ada waktu nangis, ada waktu untuk ketawa. Artinya akan ada terus pergeseran dan perubahan dalam kehidupan kita. Itu yang disebut dengan siklus kehidupan. Nah saudara, dalam siklus kehidupan akan sangat melihat ketika ada satu pergantian musim yang baru dan baru. Akan sangat dilihat seseorang itu punya iman, punya pengharapan dan kasih yang besar oleh Tuhan. Salah satu, bukan satu-satunya, salah satu faktor pengukur atau penentu orang itu bisa disebut memiliki 3 hal ini yang kuat adalah dia bisa mampu bersukacita dalam segala musim hidupnya. Nah saudara, bersukacita, saya mau katakan begini, kenapa saya kasih tema sukacita dalam iman? Karena begini saudara, segala sesuatu dalam kehidupan ini saudara, itu harusnya punya dasar. Harusnya saudara punya fondasi. Dasarnya itu adalah harusnya kebenaran firman. Makanya Yesus pernah memberikan perumpamaan tentang 2 macam dasar. Ada orang yang sama-sama membangun rumah, satu bangun di atas dasar pasir, satu bangun di atas dasar batu. Saya mulai berpikir, kenapa satu bangun di atas dasar pasir, sama-sama megah rumah itu? Karena dia berpikir musimnya akan itu terus. Panas dan hujan biasa. Padahal dia lupa saudara, mungkin akan ada gempa, mungkin ada saudara satu banjir yang lebih besar. Karena iklim, karena cuaca yang berubah. Saudara, tapi mungkin dia bangun di atas pasir ini nggak berpikir itu. Toh juga kuat 6 bulan, sudah 1 tahun kuat. Tapi dia nggak tahu bahwa kehidupan akan terus berganti. Tiba-tiba datanglah badai, datanglah banjir. Saudara, kalau dia tahu bahwa akan datang badai dan banjir, pasti dia nggak akan bangun di atas dasar pasir. Karena pasir saudara nggak punya saudara daya tahan yang kuat untuk menahan tekanan, menahan satu gelombang yang kuat. Tapi yang membangun di atas dasar batu, dia bangun di atas satu kekokohan. Dengan pemikiran, kalaupun ada sesuatu tekanan, kalaupun sudah mungkin ada gempa, kalaupun sudah ada satu goncangan, maka minimal lah ada bisa bertahannya lah. Dan Tuhan bilang, yang membangun di atas dasar batu adalah orang yang membangun di atas kebenaran itu. Nah, segala sesuatu selalu punya dasar. Makanya jangan saudara kita, saya bersuka cita, ada masalah pun saya ketawa. Saudara, kita pun bersuka cita tanpa dasar yang benar. Maka saudara itu ingat, Alkitab mencatat, umatku binasa karena tidak mengenal, karena sebuah ketidakmengertian, karena sebuah kebodohan. Paulus bilang, aku mau menjadi seorang petinju yang bukan sembarang, pokoknya pukul-pukul bertahan-bertahan. Bukan, aku gak mau sembarang, punya tujuan.
Kenapa dia punya tujuan? Seorang yang punya tujuan, ketika dia berjalan sampai kepada tujuan itu, dia harus punya dasar kebenaran. Nah, kenapa kita pada waktu kita bersuka cita, dasarnya apa, saudara? Dasar sukacita kita bersuka cita dalam segala hal karena iman kita. Nah, ketika kita bersuka cita dalam iman, Bapak Ibu percayalah, maka pengharapan kita itu akan semakin hari semakin kuat. Mari kita buka dulu dalam Roma pasal yang ke-15. Roma pasalnya yang ke-15. Ayat yang ke-13. Roma 15 ayat yang ke-13. Satu ayat dulu Bapak Ibu. Roma pasal yang ke-15 ayat 13. Sudah dapat semuanya? Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera, perhatikan, dalam iman kamu. Supaya adalah akibat. Supaya apa? Oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah di dalam pengharapan. Nah, saudara, Paulus menulis ini saudara kepada jemaat di Roma, ayat 1 sampai ayat yang ke-12 atau sampai ayat 13 itu berbicara saudara dalam sebuah tema, yaitu orang yang lemah dan orang yang kuat. Dan saudara, di ayat yang pertama saudara, Rasul Paulus mulai berkata, kita yang kuat atau orang yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan sendiri. Jadi saudara, ini Rasul Paulus sedang memberikan sebuah pengajaran, memberikan sebuah kebenaran saudara tentang kehidupan yang harusnya saudara dalam kebersamaan saling menopang. Nah, saudara, dan Rasul Paulus banyak bicara. Tapi di penutup di ayat yang ke-13, maka ditutup dengan satu pernyataan, satu doa, satu hal yang dilepaskan oleh Paulus dengan penuh kekuatan luar biasa, dengan nilai yang luar biasa. Paulus berkata, semoga Allah sumber pengharapan. Dikatakan apa, saudara? Memenuhi kamu. Ini satu doa yang sangat luar biasa. Memenuhi kamu dengan segala sukacita di dalam iman. Kenapa saudara Rasul Paulus itu menekankan supaya kamu saudara dipenuhi dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman. Karena begini saudara, kalau kita bersukacita tanpa disertai atau dasarnya iman kepada Tuhan, dasarnya sesuatu yang benar, maka saudara itu gak akan menghasilkan apa-apa dalam hidup kita. Makanya dia bilang, Allah memenuhi kamu dengan segala sukacita dalam iman. Kenapa saudara? Saya mau bahas sedikit di sini. Kenapa saudara? Paulus mempernyatakan, karena begini saudara. Kalau kita bersukacita dalam iman, artinya saudara, pada waktu kita bersukacita, karena saudara kita tahu dan kita punya dasar yang benar bahwa saya percaya kepada Tuhan. Makanya walaupun keadaan gak mendukung, keadaan sulit, keadaan tertekan, saya mau bersukacita. Kenapa? Karena saya tahu bahwa Tuhan akan melakukan jauh lebih baik daripada apa yang saya harapkan di keadaan sekarang. Atau di balik keadaan ini ada sesuatu yang jauh lebih baik dari sebelumnya yang saya alami. Ini dasarnya. Itu imannya. Kepercayaan. Makanya saudara, apa itu iman? Ibrani mencatat apa saudara? Dasar dari dan bukti dari. Saudara, yang namanya bukti sesuatu yang harusnya terlihat. Itu bedanya iman. Betul? Iman bukti dari yang belum kita lihat. Saudara, kalau saudara masuk kepada persidangan, ada saudara panggil saksi, ada momen saudara panggil saksi, baru saudara persidangan selanjutnya saudara mengapakan alat bukti. Karena lewat alat bukti saudara akan diketahui sebuah motif, lewat motif diperdalam, lewat motif yang diperdalam itulah yang akan sampai kepada tuntutan jaksa penuntut umum, dari jaksa baru hakim yang akan memutuskan dengan pertimbangan-pertimbangan dari saksi, alat bukti. Bukti kan sesuatu yang terlihat. Tapi iman berkata apa saudara? Satu keyakinan, satu kepercayaan, dan satu bukti yang belum terlihat. Itu iman. Artinya saudara, kita punya kepercayaan kalau Tuhan mengizinkan sesuatu
apapun dalam kehidupan kita, kita percaya bahwa keadaan ini bukan keadaan kekekalan. Masa sulit kita hari ini bukan keadaan sampai seumur hidup kita. Bahwa ada satu musim yang akan berganti. Kalau hari ini kita ada di musim di mana saudara kita menangis pakaian kabung, maka ada musim yang akan berganti, kita akan tertawa dan kita akan pakaian pesta. Nggak mungkin dalam kehidupan kita saudara datang ke orang meninggal terus. Betul? Nggak mungkin juga dalam kehidupan ini saudara, kita setiap hari saudara datang kepada acara pesta terus diundang. Ada terus berganti. Nah dalam setiap musim yang berganti kita kan butuh penyesuaian. Nah banyak orang nggak mampu menyesuaikan. Artinya di waktu enak bisa bersuka cita, di waktu nggak enak bisa bersuka cita atau enggak. Tapi kalau kita mampu bersuka cita di masa yang sulit, dengan dasar iman bahwa kita yakin, kita percaya bahwa Tuhan pasti menolong kita, maka lihat saudara apa yang akan terjadi. Pengharapan kita itu akan semakin hari semakin kuat. Selagi kita masih berharap, saudara, maka lihat kekuatan kita untuk menjalani hari, melewati proses, itu akan semakin hari semakin besar. Kenapa? Pengharapan dan kekuatan adalah dua hal yang gak bisa dipisahkan. Saudara kalau bisa melihat orang itu kuat di tengah badai, karena dia punya pengharapan. Kalau saya lihat orang yang punya pengharapan, pasti dia kuat. Dan salah satu saudara kesimpulan daripada orang yang punya pengharapan dan orang punya kekuatan, dia punya semangat dan gairah untuk menjalani segala sesuatu. Nah sukacita saudara, itu akan mampu saudara memperkuat pengharapan itu. Selagi pengharapan kita kuat, maka kemampuan kita untuk menjalani hari-hari, tentunya kemampuan dari Tuhan, karena kita berharap pada Tuhan. Semakin hari saudara, kita akan semakin merasa mampu, karena Tuhan yang memampukan. Roma pasal yang ke-12 ayat 12 itu bilang begini. Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-12. Alkitab mencatat begini. Bersukacitalah dalam pengharapan. Saudara. Tapi kalau kita gak punya iman, kita gak akan punya pengharapan. Jadi orang yang bersukacita dalam iman, sebenarnya saudara, dia sedang memperkuat pengharapan dia. Karena dia juga akan bersuka cita. Waktu dia pengharapan. Pengharapan itu kan menunggu saudara. Itu kan pengharapan. Mengharapkan sesuatu berarti kita menunggu sesuatu. Iman percaya. Jadi saudara, kita harus percaya. Contoh, Tuhan aku percaya Engkau akan menolong aku. Dalam hal keuangan. Nah saudara, kan itu gak serta-merta pertolongan langsung datang. Tetapi setelah kita pakai iman kita dan pertahankan iman, maka kita harus punya pengharapan, mengharapkan itu. Apa yang kita imani, kita harapkan, pasti Tuhan jawab. Pasti Tuhan akan lakukan bagi kita. Nah, pengharapan itu dipakai untuk menunggu masa-masa penantian, kapan waktunya Tuhan. Karena segala sesuatu kan Tuhan yang punya kendali untuk waktu. Kita harapkan besok kita dapat jawabannya, Tuhan mungkin bisa kasih, jangan besok lah, minggu depan. Kita mengharapkan minggu depan, Tuhan mungkin besok aja lah. Kan semuanya kan hak prerogatifnya dari Tuhan. Loh kita minta kepada Tuhan ya suka-suka Tuhan dong. Saya bilang Pak Firman tolong saya dong. Kenapa saya butuh ini? Oh iya. Saya kan gak bisa paksakan Pak Firman untuk kapan. Cuma saya bilang Pak saya butuh besok. Oh iya. Besok belum dulu lah Pek. Saya kan gak bisa paksa. Namanya saya selalu minta. Kalau saya paksa dia itu sudah namanya nodong. Harus besok kalau enggak itu nodong. Nah seringkali kita sering berkata kita punya pengharapan dan iman. Tapi seringkali kita nodong Tuhan. Orang yang punya iman, keyakinan teguh. Orang yang punya pengharapan, dia gak akan pernah nodong Tuhan. Tapi dia akan terus percaya. Walaupun hari ini aku belum dapat apa yang ku minta. Besok pasti aku dapat. Makanya satu lagu berkata gini. Satu lagu bilang begini. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya
selalu ku percaya. Paulus pernah berkata, hidup kami bukan karena melihat, tapi hidup kami karena percaya. Kami hidup karena percaya. Karena kalau hidup karena melihat, saudara, apa yang kita melihat hari ini sangat mengecewakan, sangat membunuh iman. Betul gak saudara? Covid di kita saudara, tanggal 1 Maret masuk. Tanggal 17 Maret sudah dibilang, sudah mulai istilahnya PSBB lah. Apalah itu pembatasan lah. Sampai hari ini masih pembatasan. Betul? Saudara, itu bulan Maret. Bulan April semua mulai banyak bicara. Paling pandemi ini akan selesai bulan Mei, paling lama Juni, kalaupun lama sekali bulan April. Semua sudah mulai dengung-dengungkan supaya orang punya pengharapan. Paling lama itu akhir Juli dengan semua data, dengan semua penelitian. Tapi apa yang terjadi hari ini? Semalam aja saudara masih 3.000, itu tertinggi terpapar satu hari kemarin. 3.000 saudara. Itu tinggi saudara, 3.000 lebih. Betul? Nah saudara, kalau kita lihat kemampuan manusia, kita lihat prediksi manusia, kita lihat knowledge manusia. Dengan saudara semua kecanggihan manusia. Saudara, mengecewakan gak? Mengecewakan. Tapi apa yang membuat kita itu masih bisa jalan terus? Pengharapan. Apalagi kalau pengharapan kita kepada Yesus yang adalah sumber kepastian. Nah inilah dasar di mana saudara kita ini harus bersuka cita dalam iman. Saudara, bersukacita di dalam kepercayaan kita. Bersukacita di dalam pengharapan kita kepada Tuhan. Nah tahukah saudara, kita tahu kenapa kita nggak mampu bersukacita dalam iman dalam segala hal. Karena kita sukacita itu punya lawan yang cukup tangguh. Kenapa saya bilang cukup tangguh? Karena banyak orang gagal di sana. Saudara, sukacita itu punya lawan. Apa lawan daripada sukacita? Iman. Kekhawatiran. Kekhawatiran. Minggu lalu kalau nggak salah Pak Gembala yang khotbah mengutip ini Matius 6 kalau nggak salah. Tentang hal kekhawatiran. Saya ikuti juga saudara. Tentang kekhawatiran. Saudara tahu kekhawatiran ini adalah lawan daripada sukacita dari iman. Makanya saudara, kita harus mengerti. Nah, apa arti sukacita? Apa arti khawatir, saudara? Kalau saudara melihat kekhawatiran itu, saudara, dari bahasa Yunani, saudara, itu disebut merimnao, kalau saya nggak salah. Itu diambil dari dua kata merimnao itu meriso dan nou. Meriso itu artinya saudara membagi, nou itu saudara adalah pikiran. Jadi sebenarnya kekhawatiran itu adalah pikiran atau membagi pikiran. Pikiran yang terbagi, itulah kekhawatiran. Jadi kenapa kekhawatiran itu saudara membunuh iman atau lawan daripada sukacita? Karena begini saudara, ketika seseorang itu khawatir, maka pikirannya akan terbagi. Dia akan menjadi orang yang labil. Dia akan menjadi orang yang suka berubah-berubah. Apa yang Yakobus katakan, Yakobus 1 ayat 8 berkata, orang yang mendua hati, pikiran yang mendua, hati yang mendua tidak akan tenang. Orang yang gak tenang, dia gak akan bisa memutuskan suatu keputusan yang konkret. Dia akan berubah. Makanya saudara, Amsal 19 ayat 2, orang yang tergesa-gesa karena gak tenang akan mengalami kekurangan. Amsal 21 ayat 5, orang yang tergesa-gesa saudara akan salah langkah. Kenapa? Karena saudara melakukan sesuatu dengan dua kaki. Nggak mungkin saudara. Kenapa? Karena dia terbagi. Pikiran terbagi. Saudara, hatinya terbagi. Makanya kita nggak akan bisa bersuka cita kalau kekhawatiran kita pupuk dalam hidup kita. Memang saudara tahu nggak? Kekhawatiran saudara. Satu hal yang saya lagi renung-renungkan hari ini. Kekhawatiran kan bukan penyakit. Betul saudara? Tapi ingat. Kekhawatiran bisa menyebabkan penyakit. Kekhawatiran itu bukan virus, bukan penyakit. Tetapi kekhawatiran itu saudara bisa menyebabkan penyakit. Paranoid, ketakutan yang berlebih saudara, itu kan dimulai daripada kecemasan, kekhawatiran. Nah artinya begini saudara, khawatir itu menyebabkan saudara, kita itu bisa membagikan pikiran kita kepada hal-hal berpikir saudara, pikiran kita, hati kita bisa terbagi kepada hal-hal yang menguntungkan, hal-hal yang berguna, hal-hal yang gak berguna.
hal-hal yang menguatkan, hal-hal yang gak menguatkan, hal-hal yang saudara membangkitkan, hal-hal yang menjatuhkan, hal-hal yang membuat kita berani melangkah, hal-hal juga yang membuat kita saudara gak berani melangkah, takut. Itu saudara pekerjaan daripada kekhawatiran. Maka saya katakan tadi, kekhawatiran bukan penyakit, tapi kekhawatiran bisa menyebabkan penyakit. Ketika kita izinkan kekhawatiran itu besar dalam hidup kita, dan kekhawatiran itu menguasai hidup kita. Makanya saudara, kalau kita sedang hari-hari ini sedang mengalami kekhawatiran, lawan dari kekhawatiran juga sukacita dalam iman. Kalau kita lagi bersukacita dalam iman, jangan izinkan kekhawatiran itu masuk. Karena kekhawatiran itu saudara akan menghancurkan sukacita dalam iman kita kepada Tuhan. Apa artinya saudara? Artinya begini saudara. Kita bersukacita dalam percaya kita, dalam iman kita kepada Tuhan. Bahwa apapun keadaannya kita percaya bahwa Tuhan gak akan pernah membuat kita turun. Apapun yang kita alami hari ini, kita percaya Tuhan sedang mengerjakan hal-hal yang mendatangkan kebaikan kepada kita. Kita percaya saudara bahwa bersama dengan Tuhan kita bisa melakukan perbuatan yang besar. Walaupun keadaan kita hari keadaan yang terpuruk. Tapi setelah kita mulai pakai firman, kita mulai yakini firman. Dan kita jadikan firman itu sebagai acuan, sebagai landasan untuk kita bersukacita dalam iman kita. Maka percayalah, hal-hal yang buruk gak akan membuat kita saudara untuk berhenti percaya dan berjalan dalam iman kita kepada Tuhan. Dan itu yang membuat kita mampu bersukacita di dalam segala hal. Saudara, di masa yang sulit ini saudara. Di masa-masa saudara yang banyak orang berkata saudara keadaannya gak memungkinkan. Saya mau katakan begini saudara. Kalau kita gak percaya bahwa Tuhan sedang mengerjakan hal yang baik bagi kita, maka kita gak akan mampu bersukacita. Benar saudara. Kalau kita gak percaya bahwa Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan, tapi rancangan Tuhan damai sejahtera saudara. Atau saudara, walaupun masa-masa sulit, kalau Tuhan hadir, Roma 8:28 semua akan jadi baik. Maka kita gak akan mampu bersukacita di dalam iman hari-hari. Karena iman itu saudara harus langkah di depan. Iman itu saudara harus ada di depan. Kepercayaan itu saudara harus ada di depan. Maka kita mampu melakukan hal-hal yang bagi banyak orang sulit. Bagi banyak orang gak mungkin. Bagi banyak orang saudara tidak akan tidak akan pulih. Tidak akan bisa bangkit. Tidak akan bisa di masa sulit kayak gak bisa aku berkembang. Tapi saudara tahukah? Iman justru sanggup menerobos semuanya itu. Makanya hari-hari ini saudara, milikilah sukacita dalam iman itu. Maka kita mampu menerobos segala kesulitan, segala pintu-pintu yang tertutup, segala kemustahilan dalam kehidupan kita. Maka kita akan punya iman yang mampu menerobos semuanya. Saudara, ketika kita mampu melihat semua dari sisinya Tuhan. Ketika kita bersukacita karena kita melihat dari sisinya Tuhan. Saudara, kalau kita melihat dari sisi manusia, gak mampu kita bersyukur di masa-masa ini. Tapi kalau kita melihat sisinya Tuhan, Tuhan berkata begini, bergembiralah karena aku. Maka aku akan memberikan apa yang menjadi keinginan hatimu. Bukankah di masa sulit ada keinginan kita supaya pulih? So siapa yang bisa pulihkan kita? Cuma Tuhan. Dan Tuhan bilang, kau mau mengalami pemulihan. Satu hal, bersukacitalah di dalam aku. Saudara Mazmur katakan gitu. Maka engkau akan melihat, aku akan berikan apa yang menjadi keinginan hatimu. Nah saudara begini, pada waktu kita memiliki gaya hidup bersukacita dalam iman, dalam segala hal, maka tahukah saudara apa yang terjadi? Kita sedang membentengi diri kita daripada kekhawatiran. Ketika kita mulai mampu bersukacita dalam iman, di masa seperti apapun, maka kita sedang bangun benteng yang kuat untuk supaya kekhawatiran itu tidak masuk, tidak bisa menembus, tidak bisa menjatuhkan, tidak bisa mengalahkan, tidak bisa membuat kita tertunduk dalam keadaan-keadaan apapun. Saudara, hari-hari ini kita harus punya benteng. Dan bentengnya adalah sukacita dalam iman kepada Tuhan Yesus. Maka lihat saudara, apapun boleh terjadi di luar, tapi apa yang terjadi di luar tidak akan mampu mengintervensi apa yang ada di dalam kita. Yang setuju katakan amin. Saya tutup dalam 3 menit. Apa akibatnya saudara? Ketika kita mampu bersukacita dalam iman. Roma 12 ayat 12 saya berkata apa saudara? Maka kita saudara akan mampu memiliki pengharapan,
Bahkan Roma 15 ayat 13 dikatakan Paulus berdoa apa? Supaya berlimpah-limpah dalam pengharapan. Ini yang saya katakan bahwa kekuatan dalam pengharapan itu akan terus terbangun dalam kehidupan kita ketika kita bersuka cita dalam iman. Nah saudara, ketika sukacita semakin kuat dan terbangun dalam kita, apa akibatnya? Roma pasal yang kelima ayat 5 berkata apa? Pengharapan di dalam Tuhan dikatakan apa saudara? Tidak akan pernah mengecewakan, tidak akan pernah sia-sia. Kenapa? Karena kasih Allah sudah dicurahkan dalam hati kita. Makanya Paulus berdoa tadi Roma 15 ayat 13, saudara, supaya pengharapan kita itu saudara berlimpah-limpah yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Kenapa? Karena Roma 5 ayat 5, pengharapan gak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Ini liniernya saudara. Sebab itu hari-hari saudara, berpikirlah dan bertindaklah dengan penuh sukacita yang akan membuat kita akan dipenuhi oleh sukacita itu sendiri. Saudara, berpikir dan bertindak dengan penuh sukacita, maka sukacita akan memenuhi kita. Karena apa saudara? Filipi 4 ayat 4, bersukacitalah senantiasa, sekali kuatakan bersukacitalah. Ayat 6, saudara, naikkanlah permohonan kita dengan ucapan syukur. Baru ayat 7. Saudara, ayat 8 berkata, pikirkanlah semua yang baik, semua yang benar, semua yang manis, semua yang sedap dengar. Pikirkanlah semuanya, maka Allah damai sejahtera akan memenuhi kehidupan kita. Ketika kita berpikir dan bertindak dalam dengan sukacita dalam iman, maka lihat sukacita surga akan memenuhi kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Ketika sukacita surga memenuhi kita, itulah yang akan memampukan kita saudara melewati setiap badai hidup, melewati setiap persoalan kita. Itu yang membuat kita saudara memiliki iman yang sanggup menerobos yang tertutup, sanggup membukakan yang tertutup saudara, sanggup memberikan jalan yang baru ketika kita berhadapan dengan jalan yang buntu. Dan saudara lihat, ketika kita melakukan itu hari-hari itu, mendapatkan itu hari-hari ini, maka lihat saudara, kehidupan kita adalah kehidupan yang akan tetap kuat, yang akan terus berjalan maju. Sehingga saudara pemazmur berkata, mereka akan semakin hari semakin kuat, berjalan semakin hari semakin kuat, hendak menemui Allah di Sion. Hari-hari ini saudara, biarlah kita terus membangun sukacita dalam iman, maka pengharapan kita akan kuat di dalam Tuhan. Mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah. Sama-sama kita bangkit berdiri. Oh ralabas sanda karalababa sanda karalabaralabaralabar. Mari Bapak Ibu mulai naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Inaralabas sanda ralabaralabaralabar. Mari mulai naikkan ucapan syukur. Firman yang memerdekakan kita sehingga kita mampu bersukacita dalam iman. Kalau hari ini saudara kita bertindak, berpikir di luar daripada sukacita dalam iman, hari ini saudara mulai kita pegang firman Tuhan, bahwa kita harus berpikir, memikirkan apa yang baik, apa yang manis, apa yang suci, apa yang benar, apa yang disebut kebajikan. Pikirkanlah semuanya itu, maka semua itu akan turun dan memenuhi hidup kita. Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, maka apa yang kita pikirkan yang ada di surga, itu yang mengalir dalam kita. Oh ralabar-ralabar. Mari terus saudara bangun keyakinan kita akan Tuhan dan ambil keputusan untuk kita bersukacita dalam iman, dalam hal apapun kita. Oh ralabar-ralabar sandar-ralabar. Saat ku tak melihat jalanmu,
sayang. Sekali lagi mari kita berikan sekali lagi tepuk tangan yang meriah. Haleluya. Biarlah sukacita surgawi yang berlimpah-limpah itu turun atas setiap kami pada pagi ini Tuhan, sehingga kami berlimpah-limpah dalam pengharapan kepadamu ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Terpujilah namamu ya Tuhan. Bilang Kau setiap kami pagi ini Kau kuatkan dalam iman pengharapan kami yang berlimpah-limpah oleh sukacita yang dikerjakan oleh Roh-Mu dalam hati kami, pikiran kami ya Tuhan Yesus. Berkati umat-Mu Tuhan, materaikan firman-Mu dalam hati kami. Biarlah bertumbuh dan berakar Tuhan, sehingga kami boleh berlimpah-limpah menghasilkan buah ya Tuhan. Berkati hamba-Mu Pak Pegi Tuhan, sekeluarga yang telah Kau percayakan untuk menyampaikan pesan-pesan di tempat ini. Bila kasih karunia-Mu berlimpah-limpah bagi hamba-Mu, Engkau pakai lebih lagi, bahkan setiap pelayanan yang lebih lagi Engkau pakai lebih lagi jadi saluran berkat ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami juga berdoa bagi seluruh sidang jemaat yang ada di tempat ini. Bila kiranya Tuhan berkat-Mu berlimpah-limpah atas setiap rumah tangga Tuhan, rumah tangga, bahkan setiap pekerjaan, usaha, bahkan keuangan mereka ya Tuhan Yesus. Terlebih lagi berkat-berkat rohani Kau curahkan berlimpah-limpah bagi umat-Mu di tempat ini Tuhan. Dan saat ini kami berdoa juga bagi bangsa negara kami. Kau pulihkan negeri kami, sembuhkan bangsa kami, pulihkan ekonomi politik bangsa kami Tuhan. Dan berkati juga pemerintahan kami, mulai dari pusat sampai daerah Tuhan. Kiranya hikmat pengetahuan daripada Engkau turun atas pemerintahan kami, sekhusus Kabupaten Karo ya Tuhan Yesus. Dan kami saat ini juga berdoa bagi pemimpin-pemimpin rohani kami, sekhusus bagi hamba-Mu Pak Niko Nyoto Raja Tuhan. Kau berkati hamba-Mu ini Tuhan Yesus, beserta seluruh keluarga mereka, bahkan pelayanan mereka. Dan kami juga berdoa sekhusus Tuhan bagi pembina rohani kami dalam keluarga besar GBI Medan Pelajar Tuhan. Kau berkati hamba Pak Pendeta Daniel, Pendeta Erbambang Yonanya Tuhan Yesus, berlimpah-limpah Kau berkati, bahkan keluarganya berkati, pelayanan Kau berkati. Bangsa khusus kami juga berdoa bagi hamba-Mu Tuhan Pendeta Daniel Edi Pratno Tuhan, beserta keluarga, bahkan seluruh serta penggembalaan yang Kau berkati Tuhan, berlimpah-limpah ya Tuhan Yesus. Dan saat ini kami mengangkat tangan kami berdoa bagi kota kudus Yerusalem. Kami berkata saat ini Tuhan, Salam atas umat, atas kota kudus-Mu saat ini. Biarlah sentosa, damai itu turun atas lingkungan dan tembok puri-puri Yerusalem saat ini. Dan kiranya berkat-berkat Yerusalem itu mengalir atas kehidupan kami, atas negeri kami, bangsa kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Bahkan kalau sementara umat-Mu Tuhan untuk memberikan persembahan Tuhan, Kau berkati tangan-tangan berkorban Tuhan, berkati berlipat-lipat ganda, 30, 60 bahkan sampai 100 kali lipat Tuhan. Bila semuanya ini dipakai untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Sebentar kami mengakhiri bedah kami Tuhan, sebelum kami pulang Tuhan, kiranya Kau bukakan tingkap-tingkap langit dan pintu surga bagi kami, dan Kau mencurahkan berkat-Mu berlimpah-limpah Tuhan. Mari saat ini ulurkan tangan-Mu untuk memberkati umat-Mu ya Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, terimalah dan bawalah pulang dengan buah anugerah, berkat, damai sejahtera, bahkan sukacita yang berlimpah-limpah adalah Bapa, bahkan kasih karunia daripada Tunggal, bahkan persekutuan yang manis bersama Roh Kudus, itu yang menyertai kita mulai siang ini, Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita percaya diberkati Tuhan bersama-sama, kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk Bapak Ibu.